Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya coba menjelaskan bagaimana strategi pemasaran yang ada di dalam perusahaan ataupun industri ya. Baik, untuk lebih jelasnya, mari kita melihat pada screen berikut ini. Ya, di sini kita lihat ya bagaimana strategi pemasaran ya. Ya, di sini kita lihat ada strategi pemasaran untuk bauran pemasaran. Dalam bauran pemasaran ya di sini kita katakan bahwa bauran pemasaran itu adalah marketing mix ya yang merupakan kombinasi beberapa variabel ya. Variabel ini tentu terdiri dari produk ya, price atau harga, promotion melalui kegiatan promosi, dan melalui place ataupun tempat ya. Dari produk kita bisa melihat bahwa setiap perusahaan memiliki fungsi bahwa produksi yang mereka lakukan adalah untuk mengembangkan perusahaan menjadi lebih baik lagi. Ya, baik itu dari segi citra produknya maupun dari segi kemasan, kemudian terhadap layanannya bagaimana, kemudian biaya yang dibutuhkan tentu saja ya. Jangan sampai berkurang daripada produk tersebut. Kemudian di sini juga ada kebijakan tentang harga. Ya, kebijakan harga ini lebih kepada bagaimana harga dari suatu produk tersebut bisa mempertimbangkan tingkat keuntungan paling tidak dia mencapai tingkat BEP-nya. Sehingga hal ini dapat berpengaruh terhadap keputusan daripada penentuan harga. Apakah harga itu mahal atau harga yang terjangkau oleh semua kalangan, ataupun harga yang bisa diterima oleh seluruh kalangan masyarakat. Ya, baik itu bisa berupa kebijakan diskon maupun kredit misalnya, ataupun metode pembayaran lainnya, misalnya dengan menggunakan debit maupun misalnya secara tunai. Ini tergantung bagaimana perusahaan menyikapi daripada kebijakan harga itu sendiri. Kemudian kita lihat selanjutnya adalah promotion. Ya, promotion ini tentu saja merupakan satu kegiatan ya di mana perusahaan bisa berkomunikasi dengan konsumennya terkait dengan produk yang ditawarkan di pasaran. Kemudian target pasar mana yang akan dicapainya. Jadi kalau memang targetnya itu anak muda ya tentunya program promosinya pun harus bersifat mudah diterima oleh kalangan anak muda. Tapi kalau misalnya produk itu diperuntukkan oleh semua kalangan, maka buatlah promosi itu bisa menjadi diterima dengan baik oleh semua kalangan tersebut. Misalnya dari pembuatan iklan, dari cara promosinya, ya, dari cara mengadvertise semua produknya, jadi bisa secara langsung mempengaruhi keputusan daripada pembelian suatu produk tersebut oleh semua kalangan. Ini beberapa contoh yang bisa dilakukan lah, misalnya pemberian kupon diskon. Misalnya ini sering dilakukan oleh produk-produk makanan cepat saji. Ya kalau kita lihat Burger King itu sering banget mengeluarkan kupon diskon ya. Hampir setiap bulan restoran ini mengeluarkan diskon-diskon yang menarik bagi para konsumennya.
Ya, tentu saja ini untuk meningkatkan penjualannya tujuannya. Selain itu juga promosi ini juga memberikan efek yang positif. Yang tadinya mungkin tidak lekat dengan konsumen, ini menjadi lebih akrab kepada para konsumennya yang mau diskon. Kemudian ada place di sini. Ya, kalau place ini beberapa tahun setelah pandemi, ya, place ini tidak begitu berpengaruh. Karena apa? Karena penjualan bisa dijangkau melalui media digital. Di mana media digital, dimanapun tempatnya, itu tidak memberikan efek yang terlalu besar kepada para konsumennya. Asalkan dia menggunakan media digital sebagai sarana untuk berkomunikasi dengan para konsumennya, baik itu melalui WA Group misalnya, melalui Linktree, ya, atau melalui marketplace yang mudah dijangkau, atau melalui media-media sosial lainnya, ya seperti Instagram, Facebook, ya, atau Twitter, atau bahkan mereka memiliki website tersendiri dengan cara mendownloadnya di Play Store misalnya, atau melalui driver online, ya baik itu Gojek, Shopee Food misalnya kalau untuk makanan, ya, atau Grab Food atau Grab, itu banyak sekali medianya. Nah, untuk jasa, ya ini ada penambahan 3 untuk perusahaan-perusahaan jasa, di mana ada people, physical evidence, dan proses. People di sini adalah bagaimana kita perusahaan bisa mengkoordinasi SDM-nya sesuai kompetensi yang dimiliki. Ya, apabila seorang tenaga penjual atau SPG ataupun salesman tentu harus memiliki komunikasi yang baik, komunikasi yang mumpuni di bidangnya. Jangan kaku ataupun memiliki batasan terhadap konsumennya, karena dari people ini produk bisa dijual bisa lebih banyak atau lebih sedikit, ya tergantung daripada kompetensi skill yang dimiliki daripada SDM-nya. Kemudian ada physical evidence, ya, bukti fisik. Ya, bukti fisik ini bisa berupa konsumsi yang sangat penting, ya. Apakah itu berupa gedungnya kah, atau kenyamanan, ya, kebersihan, ya bisa juga, ya. Ya, ini lebih kepada jasa. Kalau kita melihat suatu bank, ya, misalnya BRI ataupun BCA, kebersihan itu sangat dijaga. Bahkan mereka menggunakan jasa outsourcing untuk melaksanakan membersihkan gedung-gedung yang terutama di public area. Biasanya di customer service, ya, itu sangat tertata rapi, ya. Kemudian di bagian ATM-nya, anjungan tunai mandirinya apabila menyatu dengan banknya itu biasanya sangat bersih, ya, bisa kita lihat di beberapa bank swasta misalnya BCA. Ini merupakan physical evidence bahwa perusahaan tersebut menyediakan jasa layanan yang mengutamakan kenyamanan bagi para konsumennya. Atau kalau kita berada di suatu bandara, ya, bandara internasional biasanya seperti Soekarno-Hatta ataupun di Bandung misalnya Busana Sastra Negara, itu kebersihannya sangat dijaga, ya, tidak berantakan seperti di pasar misalnya, ya. Kemudian ada di sini adalah proses. Kinerja proses akan dinilai. Sifat proses adalah kecepatan, efisiensi, waktu pelayanan, sistem pembuat janji, ya, dan formulir serta dokumen. Ya, ini lebih kepada bagaimana perusahaan jasa itu memiliki SOP yang baik. Ya, misalnya kalau dari segi perbankan, dari mulai kita datang mau masuk pintu sudah disambut oleh security yang sangat ramah. Ya, ini tentu saja menggunakan SOP yang disesuaikan dengan standar yang ada di perbankan tersebut. Atau kalau misalnya kita di travel agent, ya, sebagai perusahaan jasa, kita dilayani dengan pelayanan yang cukup baik. Mungkin demikian penjelasan mengenai bauran pemasaran, ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.